Ayat ini luar biasa menarik karena memiliki keterkaitan sangat erat ya, dengan apa yang dibahas di dalam dunia medis, di dalam dunia kedokteran atau kesehatan, yaitu yang dikenal sebagai mekanisme homeostasis. Sebaliknya, kalau saluran pencernaannya itu kotor, dinding-dinding ususnya banyak sampah-sampah yang nempel, bahkan banyak pembusukannya di situ, banyak bakterinya, bahkan sampai terjadi abses, perlukaan, bernanah, dan seterusnya, maka dijamin orang itu pasti tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita memasuki puasa Ramadan hari ke-13. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridhonya, dan kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan bulan yang penuh dengan rahmat, hikmah, dan berkah ini sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan baik, dan semoga sekeluar dari Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Amin. Sahabat sekalian, ada sebuah ayat yang sangat menarik di dalam Al-Quran terkait dengan tema yang sedang kita kaji, tentang puasa, tentang kesehatan, tentang wabah dan penyakit. Ayat itu ada di dalam surat Al-Infitor ayat 7, di mana Allah menceritakan tentang adanya sebuah mekanisme keseimbangan di dalam tubuh kita. Mekanisme keseimbangan khususnya tentang kesehatan yang ada atau diberikan Allah kepada kita terkait dengan proses penciptaan manusia ini. Ayat ini menjadi sangat menarik karena kita menjadi paham bagaimana sebenarnya mekanisme kesehatan di dalam tubuh kita sehingga seseorang itu bisa mempertahankan eksistensinya, mempertahankan hidupnya, mempertahankan kesehatannya secara otomatis tanpa kita campur tangan terlalu dalam sebetulnya, cuman membentuk kebiasaan seperti yang difitrahkan oleh Allah saja. Di surat itu, di surat Al-Infitor ayat 7 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan sistem tubuhmu seimbang. Sahabat sekalian, ayat ini luar biasa menarik karena memiliki keterkaitan sangat erat ya, dengan apa yang dibahas di dalam dunia medis, di dalam dunia kedokteran atau kesehatan, yaitu yang dikenal sebagai mekanisme homeostasis. Mekanisme homeostasis itu adalah mekanisme otomatis yang ada di dalam tubuh manusia, di mana mekanisme ini tanpa campur tangan kita bisa menjaga eksistensi kita, kesehatan kita, bahkan sampai hidup kita itu dijaga oleh mekanisme ini. Yang kalau mekanisme ini rusak atau melemah, maka seseorang itu menjadi tidak seimbang di dalam tubuhnya itu. Termasuk yang utama adalah sistem kesehatan kita. Ketika itu tidak seimbang, maka kita akan gampang terserang oleh penyakit. Saya kasih contoh sederhana, banyak sekali hal-hal yang dikendalikan oleh mekanisme keseimbangan yang disebut homeostasis itu. Ketika tubuh kita kedinginan misalnya,
dan itu mulai mengancam eksistensi kesehatan kita, maka tubuh kita akan secara otomatis ya mengeluarkan mekanisme atau mengaktifkan mekanisme keseimbangan itu dengan menghasilkan panas. Tubuh kita menggigil, otot-otot kita bergetaran, dan kemudian otak kita memerintahkan ke seluruh sel-sel tubuh kita untuk menghasilkan panas, ya, metabolisme membakar, menghasilkan energi, dan kemudian tubuh kita menjadi lebih hangat, lebih panas untuk mengimbangi suasana yang dingin itu. Atau sebaliknya, ketika tubuh kita overheated, terlalu panas, maka tubuh kita secara otomatis akan memberikan pengimbangan untuk melepaskan panas di dalam tubuh kita itu agar tidak menyebabkan kerusakan sel-sel karena overheated. Di antaranya adalah aliran darah kita, pembuluh-pembuluh darah kita itu ya, pembuluh darah kapilernya menjadi lebih aktif dan kemudian agak mendekat ke permukaan kulit, sehingga kulit seseorang yang kepanasan itu akan tampak kemerah-merahan. Itu dikarenakan aliran darahnya mengalir deras di dekat permukaan kulit. Untuk apa? Untuk melepaskan panas yang diteruskan oleh permukaan kulit kita itu dengan bulu-bulunya dan sebagainya, yang dengan itu dia akan melepaskan panas dengan lebih cepat atau lebih banyak dari biasanya. Selain itu, kelenjar keringat juga akan menghasilkan cairan untuk ikut mendinginkan tubuh kita. Ya, luar biasa. Itu tanpa campur tangan kesengajaan kita untuk menghasilkan itu, tubuh sudah memiliki keseimbangan semacam itu. Atau kalau kita sedang kekurangan cairan dalam tubuh, ya, maka kita akan merasakan haus. Itu alarm, sinyal. Ya, tubuh kita mulai tidak seimbang, maka mekanisme homeostasis itu memberikan perintah untuk memunculkan alarm haus supaya kita segera minum. Atau kalau kita kekurangan nutrisi, maka muncullah lapar. Ya, dan sebagainya, termasuk yang terkait dengan pertahanan tubuh kita terhadap penyakit yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Kita memiliki sistem imunitas tubuh ya, yang luar biasa, yang ketika ada penyakit-penyakit masuk, baik itu berupa virus, berupa bakteri, berupa apa saja, jamur, alga, protozoa, dan sebagainya, maka tubuh kita akan melakukan proses ya, mekanisme pertahanan secara homeostasis, secara dengan sendirinya untuk menyeimbangkan kembali, ya, membasmi, memusnahkan ancaman-ancaman yang membuat tubuh kita bisa tidak seimbang dan kemudian sakit. Sahabat sekalian, jadi luar biasa, ternyata Al-Quran sudah memberikan informasi tentang itu. Manusia ini memiliki sistem keseimbangan yang kita kenal sebagai homeostasis itu. Oke. Nah, terkait dengan puasa dan kemudian kesehatan tubuh kita, saya ingin mengambil sebagian saja dari mekanisme keseimbangan itu, karena mekanisme ini sangat kompleks dan menyeluruh, ya, holistik. Bisa bersifat fisikal, kemudian psikis atau hormonal, ya, itu holistik di dalam tubuh kita. Saya ingin mengajak Anda untuk menengok sebagiannya saja dari mekanisme otomatis yang membuat pertahanan atau membuat sistem keseimbangan di dalam tubuh kita itu membaik, dan ini kaitannya dengan puasa. Ada hal yang sangat menarik ya ketika kita mencermati bagaimana tubuh kita itu mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Ada 3 tahap ya, secara garis besar makanan itu diolah dan kemudian dikirim ke seluruh tubuh kita, ke dalam sel-sel yang jumlahnya triliunan untuk diolah menjadi energi dan kebutuhan tubuh kita. Tahap pertama itu ada di mulut kita. Ketika kita makan makanan apapun, maka di dalam mulut ini ada sebuah mekanisme untuk mempersiapkan supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut ini aman
dan kemudian memudahkan step berikutnya lagi untuk mencerna. Jadi makanan yang kita makan dan kemudian kita kunyah-kunyah itu akan bercampur dengan air liur. Itu penting. Jadi jangan memakan makanan terlalu cepat untuk ditelan. Karena air liur kita itu ternyata memiliki peran yang sangat penting terkait dengan pengolahan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ada 4 zat ya, enzim yang dihasilkan. Secara umum dia akan berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi bagian-bagian molekul-molekul yang lebih kecil yang disebut sebagai maltosa. Nanti ini kaitannya dengan memudahkan pencernaan di step berikutnya. Yang 3 enzim ya secara umum adalah untuk mengamankan. Ada yang namanya lisozim, yaitu enzim antibakteri. Kenapa? Karena makanan yang kita makan, kita masukkan ke dalam tubuh kita ini sesungguhnya banyak mengandung bakteri dan segala macam. Termasuk mungkin virusnya juga. Cuman virus itu akan lebih efektif ketika masuk melalui saluran pernafasan, melalui hidung dan kemudian masuk ke saluran pernafasan. Jadi di situ ada antibakterinya di air liur kita itu. Juga ada zat yang namanya betain yang berfungsi sebagai enzim untuk menyeimbangkan kadar cairan nanti ketika dicerna di dalam tubuh. Ada lagi yang namanya bromelain yang berfungsi anti radang. Jadi dari sini kita melihat, Masya Allah ya, ternyata Allah sudah memulai mengamankan makanan ya, karena ini benda asing dimasukkan ke dalam tubuh, maka step pertama sudah di-screening di mulut kita. Dipecah menjadi lebih kecil dan kemudian sekaligus diamankan. Itu step pertama dan itu bekerja secara otomatis. Begitu makanan masuk, air liur keluar, dikunyah-kunyah itu akan bercampur dengan baik kalau kita mengunyahnya bagus. 1. Yang kedua, ketika ini kita telan, maka masuk ke terminal berikutnya yang disebut sebagai lambung. Di lambung ini, makanan yang kita makan langsung diterima oleh lambung dan dicampur dengan cairan asam lambung. Apa fungsinya? Untuk mengamankan lagi step kedua, karena bakteri-bakteri yang mungkin belum mati, belum lemah di tahap pertama, itu akan diamankan di tahap yang kedua. Asam lambung itu adalah asam yang sangat keras ya, sangat kuat. HCl, asam klorida, yang kalau kena tangan kita saja itu bisa luka. Bahkan bisa membersihkan lantai dan seterusnya. Tetapi Allah menempatkan itu di dalam lambung dan lambung kita tidak terluka karenanya. Kenapa? Karena di lambung itu ada lapisan ya yang melapisi bagian dalam lambung supaya tidak terluka oleh HCl itu. Kecuali kemudian kita mengalami kelainan tertentu, mengalami tukak lambung namanya, lambung kita terluka maka akan terasa perih sekali. Atau ketika asam lambung itu naik sampai ke kerongkongan kita, itu juga akan terasa panas, pedas, dan pedih. Ya. Itu asam yang sangat keras. Dia dicampur dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita, ya, diremas-remas, diaduk-aduk, diputer-puter di situ, supaya campur bagus dan bakteri-bakterinya mati. Karena kalau tidak mati ini akan memunculkan masalah di bagian berikutnya. Ya, kalau ada bakteri-bakteri pembusuk, bakteri patogen dan sebagainya yang bisa membahayakan saluran pencernaan kita, maka itu bisa menjadi masalah nanti dan itu diamankan pertama. Itu bekerja secara otomatis ya. Setelah itu muncullah atau dikeluarkanlah, disekresikan cairan-cairan enzim untuk memecah makanan-makanan itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kenapa? Karena makanan yang kita makan ini campur aduk kan. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya ya, dan berbagai macam mineral dan sebagainya campur aduk. Ternyata perut kita, lambung kita itu tahu bagaimana caranya untuk mengolah itu. Terhadap karbohidrat dikeluarkanlah enzim yang namanya amilase untuk memecah itu ya dari pankreas, dicampur-campur supaya dia pecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang namanya glukosa.
Nah, glukosa ini nanti dikirim ke sel-sel bersama dengan zat-zat yang lain, itu sangat dibutuhkan oleh triliunan sel tubuh kita. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, kemudian protein itu dicampur dengan enzim yang namanya protease menjadi molekul-molekul sederhana yang namanya asam amino. Ini juga dibutuhkan untuk membangun sel-sel tubuh. Kemudian lemak itu dicampur dengan enzim lipase yang akan memecahnya menjadi molekul-molekul sederhana yang disebut asam lemak dan gliserol. Nah, 4 zat ini, glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol, itu kemudian diteruskan ke step berikutnya masuk ke usus halus. Nah, di usus halus itu disempurnakan proses pencernaan itu, dan kemudian zat-zat sederhana itu, molekul-molekul yang sederhana, yang kecil-kecil itu akan diserap oleh darah yang pembuluh-pembuluh darahnya ada di sepanjang usus halus itu. Karena ukurannya kecil, maka dia bisa melewati ya lapisan atau dinding usus itu untuk diserap oleh darah dan kemudian diedarkan oleh darah itu ke seluruh tubuh, ke sel-sel yang jumlahnya triliunan. Oke, saya sebelum masuk ke sel itu, saya ingin membahas sedikit tentang proses pencernaan ini tadi, ya, karena ini luar biasa kaitannya dengan proses puasa kita. Sahabat sekalian, jadi poin pentingnya adalah makanan yang kita makan itu dicerna dalam 3 tahap, ya, di mulut, dipecah-pecah, diamankan dari berbagai macam penyakit, masuk ke lambung, dipecah lagi lebih kecil lagi, dan lebih diamankan lagi dengan cairan-cairan pembunuh bakteri dan kuman-kuman. Kemudian setelah siap, masuk ke usus halus, setelah itu diserap, diedarkan ke seluruh tubuh. Ini kalau perlakuannya mengalami ketidakseimbangan, maka akan menjadi penyakit. Ini poin pentingnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan mekanisme puasa kita. Apa yang menyebabkan ketidakseimbangan itu? Seperti telah kita bahas di sebelumnya. 1, jumlah yang terlalu banyak. Yang kedua adalah frekuensi yang terlalu sering. Dan yang ketiga, jenis makanan yang tidak baik. Oke, saya berikan gambaran kepada sahabat sekalian. Ketika kita makan terlalu banyak, ya, apalagi ngunyahnya tidak bagus, main asal telan saja, kemudian terlalu banyak masuk ke dalam perut kita. Yang menjadi masalah ketika perut kita penuh oleh makanan padatan, maka pencampuran dengan enzim-enzim, pencampuran dengan HCl, pencampurannya dengan enzim amilase, protease, lipase, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Apa akibatnya ketika tidak berjalan dengan baik? Ya, karena perut kita penuh, ya, dia meremas-remas, dicampur dengan cairan enzim, tapi nggak bisa campur dengan baik. Maka 1, bakteri-bakterinya tidak terkelola, tidak termanagemeni, tidak terbunuh, ya, terlemahkan dengan baik oleh HCl. Yang kedua, pemecahan karbohidratnya tidak bagus, pemecahan proteinnya tidak bagus, pemecahan lemaknya tidak bagus. Jadi di tahap ini sudah mulai memunculkan masalah dikarenakan lambung kita penuh dengan makanan. Kalau mau bagus percampurannya supaya proses pencernaannya sempurna, maka makan itu tidak boleh banyak-banyak. Padatannya sebagian dicampur ada sebagian cairan dan sebagiannya lagi ada rongga udara. Itu yang paling bagus. Bayangkanlah kalau ada seseorang mau membangun rumah, kemudian membuat campuran cor semen. Dimasukkan ke mesin molen. Bagaimana kondisinya? Atau apa yang harus dilakukan di sana? Adalah memasukkan padatan berupa semen, kerikil, ya, dan campuran padatan lainnya, ditambah air, kemudian ada rongga udaranya. Karena kalau ini terlalu padat, maka diputer-puter molen itu percampurannya pasti tidak bagus.
Bahkan padat dengan cairan saja, itu masih kalah bagus kalau ada padatan sepertiga, ada air sepertiga, dan ruangan kosong sepertiga. Itu kalau molennya dicampur, maka percampurannya semen dengan kerikil, dengan air, dengan segala macam zat-zat yang dibutuhkan, dan obat-obatan untuk mengeraskan misalnya cor-coran itu akan bercampur dengan bagus. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya kita ini makan sepertiga padatan, sepertiga cairan, dan sepertiga rongga udara. Dan itu juga yang diceritakan oleh Al-Quran. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, artinya padatan, dan minumlah, artinya cairan, dan jangan berlebihan, artinya ada rongga di situ. Nah, kalau kita makan, minum, dan kemudian ada udara, ada rongga di situ, maka percampuran di lambung itu akan menjadi sangat bagus dan sempurnalah pencernaan di level kedua itu. Nah, kalau dia sempurna, maka dikirim ke usus dan kemudian di sana disempurnakan lagi, diserap, itu menyehatkan tubuh kita. Tetapi kalau percampurannya tidak bagus, apa yang terjadi? Makanan yang padat dan kemudian terlalu banyak, tidak bercampur enzim yang cukup bagus, ini didorong ke bagian berikutnya, step berikutnya di usus halus dalam kondisi belum tercerna dengan baik. Maka apa yang terjadi? Dia akan membusuk di sana. Membusuk. Karena bakteri-bakterinya masih banyak. Mungkin malah ada bakteri-bakteri yang berbahaya. Sampah-sampahnya itu akan banyak. Nah, kalau sampah yang banyak kemudian membusuk di situ, ditambah lagi dengan frekuensi makan yang terus-menerus, ya, maka semakin menumpuk di saluran usus itu, ditambah lagi jenisnya yang tidak bagus, maka apa yang terjadi? Usus halus kita akan penuh sesak dengan sampah-sampah. Sebagian terbuang, oke. Sebagian diserap, oke. Tetapi sebagiannya lagi akan nyampah di dinding usus itu. Nah, inilah yang kemudian diceritakan oleh pengamatan yang dilakukan oleh seorang guru besar di Jepang, namanya Profesor Hiromi Shinya. Dia menulis sebuah buku yang menarik yang judulnya The Miracle of Enzyme, ya, keajaiban enzim. Bagus buku itu, tetapi saya ingin mencuplik sebagiannya saja. Dia itu menyimpulkan bahwa kesehatan seseorang, kualitas kesehatan seseorang ternyata terkait erat dengan kualitas kesehatan ususnya. Dia mengklaim sudah melihat ribuan, bahkan puluhan ribu usus pasiennya dengan menggunakan endoskop, ya, semacam kamera kecil yang dimasukkan ke dalam saluran usus seseorang atau saluran pencernaan seseorang. Yang dengan kamera kecil itu dia bisa melihat permukaan dinding usus para pasiennya. Dan jumlahnya puluhan ribu sehingga dia memperoleh kesimpulan yang sangat valid dan menarik kesimpulannya itu. Kesimpulan dia sederhananya adalah kalau dinding saluran usus itu bersih, warnanya putih, kemerah-merahan, bersih, maka dijamin orang itu sehat. Tidak usah datang ke laboratorium, ambil sampel darahnya, dicek secara kimiawi dan sebagainya, kata dia nggak usah. Pokoknya kalau saluran pencernaannya bagus, putih, kemerah-merahan, bersih, dijamin orang itu sehat. Sebaliknya, kalau saluran pencernaannya itu kotor, dinding-dinding ususnya banyak sampah-sampah yang nempel. Bahkan banyak pembusukannya di situ. Banyak bakterinya. Bahkan sampai terjadi abses, perlukaan, bernanah, dan seterusnya. Maka dijamin orang itu pasti tidak sehat. Jadi maknanya sangat mendalam bahwa kesehatan kita itu ternyata bisa dilihat dari kualitas saluran pencernaan kita. Dan kualitas saluran pencernaan itu mencerminkan pola makan kita baik apa tidak. Kalau pola makannya baik, maka saluran pencernaan kita akan bersih. Kok bisa? Iya. Satu, karena jumlahnya yang tidak terlalu banyak, dia akan dicerna secara sempurna.
Yang kedua, karena frekuensinya tidak sering, maka proses penggelontoran di usus kita, ya, makanan dari lambung dikirim ke usus, kemudian diserap intisarinya, sisanya fesesnya dibuang lewat kotoran, baik cairan maupun padatan. Nah, kalaupun nyampah di sana, karena frekuensinya kemudian tidak cukup sering, usus itu memiliki mekanisme untuk membersihkan saluran itu. Apalagi dipakai untuk berpuasa. Berpuasa itu adalah sebuah mekanisme untuk membersihkan saluran pencernaan itu. Orang yang sering melakukan puasa atau rutin berpuasa, maka saluran pencernaannya pasti bagus. Kenapa? Karena saluran pencernaan itu akan dibersihkan secara berkala. Sampah-sampah hasil pencernaan atau sisa pencernaan yang nempel di dinding usus itu akan dibersihkan. Terutama di 8 jam setelah sahur. Kenapa? Karena ternyata makanan yang kita makan itu memiliki proses, membutuhkan durasi waktu untuk mencerna. Yang paling cepat adalah air. Kalau kita minum air, maka itu bisa langsung diserap oleh tubuh. Yang kedua adalah buah. Buah itu kecepatan dicernanya adalah sekitar 1 jam. Jadi makan buah itu sesungguhnya yang lebih baik adalah sebelum makan yang lain-lain. Tapi kebanyakan di antara kita atau banyak di antara kita yang makan buah itu justru untuk cuci mulut katanya sesudah makan. Itu salah. Minum jus, ya, jus buah-buahan itu yang bagus justru adalah sebelum makan. Karena pencernaan kita membutuhkan waktu hanya sekitar 1 jam untuk menyerap itu dan mengedarkan ke dalam tubuh kita. 2. Yang ketiga adalah sayuran. Sayuran membutuhkan waktu kira-kira 2 jam. Dicerna, selesai. 4. Karbohidrat. Karbohidrat itu kira-kira butuh waktu 3-4 jam. Dicerna, selesai. Yang kelima adalah protein. Protein membutuhkan waktu kira-kira 5-6 jam. Nah, yang paling sulit adalah lemak. Lemak itu membutuhkan waktu ya 6 jam minimal. Tetapi lebih sulit lagi kalau semua itu bercampur baur, campur aduk, kita makan, ya, itu akan membutuhkan waktu 8 jam untuk memproses dia di dalam pencernaan kita. Maka kalau kita berpuasa, makan pagi atau sahurnya adalah jam 4 pagi, 8 jam kemudian jam 12 siang, saluran pencernaan kita ini sudah menyelesaikan tugasnya. Itulah sebabnya puasa itu mulai terasa lapar, perut ini terasa kosong, dan ada yang bilang keroncongan atau mungkin dangdutan gitu ya. Nah, itu adalah di atas jam 12. Karena tugas mencerna makanan-makanan itu sudah maksimum 8 jam selesai. Kecuali Anda kemudian menambah makanan-makanan ketika tidak berpuasa, ya, frekuensinya diperbanyak, itu proses pencernaannya tidak selesai-selesai, tugas saluran pencernaan kita itu. Nah, sahabat sekalian, ketika seseorang berpuasa sahur jam 4, maka jam 12 siang itu sudah selesai proses pencernaan, dan kemudian masih ada waktu kosong antara jam 12 siang sampai jam 6 sore menuju maghrib. 5-6 jam inilah yang digunakan untuk bersih-bersih saluran pencernaan itu. Masya Allah. Kalau ini kemudian kita lakukan setiap hari selama 1 bulan, ya, sudah kita bahas sebelumnya, ada mekanisme ritme harian, ritme mingguan, ritme bulanan, bahkan ritme tahunan. Maka sesungguhnya Allah sedang memberikan mekanisme untuk menyehatkan tubuh kita dengan cara membersihkan saluran pencernaan kita. Dari sampah-sampah yang membusuk, yang mengandung bakteri, yang membuat terjadinya infeksi dan perlukaan, abses, dan sebagainya. Yang menurut Profesor Hiromi Shinya, itu akan berpengaruh pada kesehatan kita secara menyeluruh. Bahwa kualitas saluran pencernaan sesungguhnya terkait erat dengan sistem kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Masya Allah.
Sahabat sekalian. Jadi dengan demikian kita menjadi paham sekarang. Kenapa Allah itu mewajibkan kepada kita untuk berpuasa? Bukan untuk kepentingan Allah, tetapi Allah sayang kepada kita untuk menyehatkan tubuh kita. Dan ini sesungguhnya rahmat Allah, bukan hanya untuk orang Islam, untuk siapa saja. Karena itu kalimatnya, kalimat perintah di dalam Al-Quran, itu mengutip atau menunjuk kepada orang-orang yang terdahulu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian atau diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ya, di berbagai negara, di bangsa-bangsa yang tua, di Cina, di Tibet, di negara-negara Timur Tengah yang tua, di India, dan seterusnya, mereka mengenal ibadah puasa itu. Kenapa? Karena puasa itu memang terbukti menyehatkan. Orang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Orang beriman itu orang yang yakin. Yakin dari mana? Yakin karena belajar dan faham. Seseorang yang tahu tentang ini, kemudian faham, kemudian yakin, itu yang dipanggil oleh Allah. Nih, jalankan nih puasa. Seperti orang-orang dahulu juga berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa, memiliki kontrol diri, kesehatan lahir dan batin. Dan ini pula yang kemudian diceritakan Allah di ayat yang berbeda. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya berpuasa itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Subhanallah. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita, ya. Bahwa tubuh kita memiliki mekanisme otomatis untuk melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit yang disebabkan atau diakibatkan oleh ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Nah, Allah mengajari kita untuk mengembalikan keseimbangan itu dengan cara melakukan pola makan, pola hidup, pola sosial, dan pola spiritual yang seimbang, yang itu kita dapatkan dengan cara berpuasa di bulan Ramadan ini. Bersyukur pada Allah karena Dia telah memberikan mekanisme yang luar biasa ini untuk menyehatkan kita secara lahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.